bisa bertemu siang ini dalam kegiatan SK implementasi budaya positif. Kalau pas salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 3 Jember, yang saya hormati Bapak Ibu pemateri diseminasi budaya positif, dan yang saya hormati dan selalu saya banggakan teman-teman saya, Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Jember, diseminasi budaya positif, calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah melakukan kegiatan ini di SMA Negeri 3 Jember. Saya sangat berharap apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada teman-teman saya benar-benar memberikan dampak positif. Yang ketiga oleh Ibu Nining Indah Febrianti SPD MPD tentang kegiatan kelas. Kepada beliau kami persilakan. Kelas untuk Ibu Nining Indah Febrianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang setengah sore ya Pak. Tetap semangat. Mana semangatmu? Kalau menurut saya ini Pak, kalau ditanya mana semangatmu? Ini maju. Ini semangatmu. Nah, yang susah nanti kalau jenengan disuruh mana semangatmu, yang cewek ke cowoknya begini. Nah ini apa ya? Nah berarti kalau gitu Bapak Ibu gurunya pasti punya metode sendiri gimana caranya supaya mana semangatmu ditunjukkan dengan sesuatu hal yang berbeda. Coba saya tanya, mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ya Allah, ini bapaknya. Coba bapak sini. Siapa? Siapa Pak? Siapa? Siapa Pak? Ranger. Ranger. Betul Bu. Iya. Ini nggak apa saya tentu ya. Oke. Berdua bilang jangan Bu. Saya tak mau. Oke, Pak Ranger coba kan kalau guru SD nggak sama ya Bu sama guru SMA. Kalau guru SD itu gini-gini sama saya nggak boleh. Jangan seperti itu nak dosa. Nah, kalau SMA kan jangan dosa. Apaan ya yang dosa Bu? Coba Pak Ranger sekarang mana semangatmu? Jadi beda banget. Gitu ya? Oh gitu. Tapi kebetulan tadi saya nonton Bu. Nah kalau maju sendiri berarti tidak dapat hadiah. Gitu iya. Tapi saya dimarahin sama Bayu. Apa sih Bu bedanya hukuman? Ya, tadi kan sudah disampaikan. Nanti kalau saya tarik ini kan berarti dia mengharapkan sesuatu dari saya. Rumah saya masih di sini kok Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya mungkin tadi dengan Bu Mas Roro sudah disampaikan tentang kebajikan universal, kemudian dengan Pak Bayu apa itu yang dimaksud dengan restitusi, hukuman, sampun ya, saya rasa sudah. Sekarang saya ingin mencoba menyampaikan sedikit materi tentang apa itu keyakinan kelas. Mungkin ada yang tahu keyakinan kelas, kayaknya saya udah pernah Bu. Apalagi Pak Ranger ini tadi sempat saya tanya Bu, pada saat misi ini, apa namanya, daftar hadir. Ternyata beliaunya senior saya. Aplaus untuk Pak Ranger. Ini dia Bu ya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Siapa yang bisa? Betul sekali. Jawab seru Pak. Ayo Pak jawab Pak. Oke, coba Bapak mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu nanti membuat siswa nggak bisa. Enggak. Membuat siswa nanti melakukannya secara terpaksa. Ya, tapi kalau keyakinan kelas nanti bisa Ya. membuat kesadaran diri untuk melakukan. Oke, terima kasih Bapak. Bapak siapa? Kamu jawab.
ya. Oke, kalian udah berdiri Bu, nggak saya kumpul. Terima kasih. Mas, saya nggak mau tanya sebentar. Sini Mas, salah Mas, sini. Orangnya besar saya kecil ya. Oke, terima kasih Bapak. Betul sekali, rezeki tidak menentukan, tapi namun jenengan dapat hadiah spesial. Oke, untuk yang jelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah disampaikan, betul sekali. Next. Oke, jadi tadi sudah disampaikan kalau peraturan itu berarti bersifat memaksa. Ya. Jadi siswa itu dipaksa untuk ikut aturan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi beda nanti dengan keyakinan kelas. Oke, maka kita memiliki peraturan tentang penggunaan pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mungkin jawaban ajudan di sini untuk kalau pakai helm untuk apa kira-kira? Keselamatan. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi sama Ibu Sinten Bu Umi sudah disampaikan. Kalau COVID, oke. Tapi saat ini mungkin masih belum jelas lagi ya Bu ya. Saya mau. Itu kira-kira apa jawabannya? Untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan. Oke. Itu untuk keyakinan. Baik. Untuk keyakinan ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna ya. Jadi tadi bedanya apa sih keyakinan sama peraturan ya, tadi disampaikan juga, dan ini juga sudah saya garis bawahi di sini bahwa kita tahu bahwa kalau peraturan anak itu atau siswa itu hanya mengikuti peraturan saja, jadi tanpa ada dasar dari dalam diri. Kemudian apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Wah, mungkin panjenengan bingung, ini keyakinan kelas kayaknya seperti ini Bu. Terus bagaimana kita cara mengimplementasikan ke siswa? Ya, oke, next. Sebelum kita melangkah ke bagaimana cara menyusun keyakinan kelas, kita harus tahu dulu tentang tujuan pelaksanaan membuka budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, pastinya untuk mengenalkan keyakinan kelas kepada murid, itu pasti. Kemudian yang kedua, menyusun keyakinan kelas itu bersama murid ya, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kalau keyakinan kelas itu disusun sendiri tanpa adanya partisipasi dari murid, itu namanya bukan keyakinan kelas ya, tapi peraturan. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self disiplin pada murid ya. Jadi bukan disiplinnya dari dalam diri ya Bu ya. Kemudian murid-murid juga demikian, mereka juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi tidak harus panjenengan pilih anak-anak setiap Senin harus nah, kata-kata harus berarti itu adalah sebuah aturan. Oke. Kemudian slide berikutnya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yang harus kita tahu juga, keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Jadi aturan yang pakem. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya di sini pernyataan itu secara umum. Jadi harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik oleh guru maupun oleh siswa. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan mungkin Bapak Ibu di situ ada ya Bu, peraturan kelas 1, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau keyakinan kelas di sini tidak terlalu banyak, karena mereka udah bingung nanti mana dulu yang mau dikerjakan. Oke. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang harus Bapak Ibu guru hebat ketahui. Oke, baik. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas
Jadi sudah pernah juga saya ini terapkan di sekolah saya, gitu. Yang pertama melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait keyakinan kelas kepada murid. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, maka guru itu harus mensosialisasikan dulu. Apa sih keyakinan kelas itu, beda nggak dengan peraturan? Ya, itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian slide berikutnya, Pak. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama murid. Yang pertama, melakukan brainstorming atau pemetaan ide tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mungkin kalau di SD ya Bu, kalau di SD itu mungkin lebih simpel anak-anaknya karena masih kecil. Kalau di SMA ya Bapak Ibu, SMA kira-kira kalau misalnya keyakinan kelas ini kita lakukan sesuatu hal yang boleh dan tidak boleh, kira-kira satu aja contoh. Maka Bapak senior saya, wah Pak Benjamin, apa kira-kira Bapak yang kira-kira nggak boleh atau boleh dilakukan untuk menyusun keyakinan kelas? Tapi harus ada kesepakatan. Kira-kira apa? Terpukau Oke, gini Pak. Keyakinan kelas itu tadi kan saya jelaskan, melakukan brainstorming atau pemetaan ide tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kira-kira apa? Kesepakatan ya Bu kalau keyakinan kelas ya. Contoh misalkan di kelas saya Oke. Pembelajaran dibuka. Nah, misalkan yang boleh dilakukan pada saat jam pelajaran itu menggunakan sepatu olahraga. Yang tidak diperbolehkan, misalkan kalau sudah kembali ke kelas ya sepatunya kembali lagi normalnya. Oh gitu. Kira-kira bahasanya bagaimana ya Pak kalau anak-anak sepatunya dipakai atau sepatunya dilepas, itu gimana? Kira-kira bahasanya dengan ke siswa. Menggunakan sepatu yang nyaman. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Penca. Aplaus ke Bapak Penca. Kebetulan kan hadiahnya spesial dari saya ya. Ditunggu dulu ya Bapak. Nggak tertukar. Wah, ini juga berbahaya. Nanti-nantinya saya ya Bapak. Jadi betul sekali. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak sama dengan aturan. Kalau peraturan itu kan kata-katanya siswa harus, siswa wajib. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Pajak itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat semua masukan atau hasil brainstorming. Jadi apa yang sudah disepakati oleh siswa, yang sudah dibentuk, artinya keyakinan kelas sudah ditulis, maka siswa tersebut harus mencatat semua masukannya. Sehingga mereka tahu. Jadi tidak harus, ayo tadi ditulis yang apa, yang B apa, nah, tidak seperti itu. Jadi mereka akan menulis dengan sendirinya. Oke, slide berikutnya. Mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan. Oke, di sini salah satu contoh yang pertama yaitu dilarang mengganggu orang lain. Itu suatu peraturan ya, Pak. Kalimatnya dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, betul. Jadi itu salah satu contoh, artinya dari peraturan, maka apa sih nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang harus dipahami oleh siswa. Ya, jadi bisa Bapak Ibu dari sebuah peraturan itu bisa kita turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Tapi bahasanya tidak dengan force atau memaksa. Ya, itu bedanya. Oke, slide berikutnya. Oke, yang berikutnya menyusun keyakinan dari nilai-nilai kebajikan. Biasanya Bapak Ibu tahu ya kertas yang ditempel, kalau saya bilang tuh apa Pak? Apa? Ya boleh, bahasanya beda ya Pak ya. Kalau saya anak SD apa itu loh kertas yang ditempel-tempel yang warna-warninya seperti itu. Jadi boleh Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyusun, kemudian yang pertama menuliskan kesepakatan atau keyakinan, kemudian disusun atau disimpulkan bersama, dan terakhir pastinya harus diimplementasikan oleh siswa tersebut. Ya, jadi mungkin nanti dibagi per kelompok. Jadi kelompok A, B, C, D, mana keyakinan kelas yang harus dibuat. Kemudian per masing-masing kelompok itu biasanya kalau guru yang inovatif itu biasanya mereka distribusikan kemudian nempel. Jadi setiap kelompok itu pasti akan menghasilkan beberapa keyakinan kelas yang nantinya akhirnya atau finalnya nanti akan
sudah saya sampaikan barusan. Jadi nanti panjenengan bisa melakukan hal seperti ini. Mungkin saya sudah biasa begini, udah di sini udah biasa ya mungkin. Hanya mungkin di kelas-kelas atau di sekolah seperti sekolah saya ya Pak. Jadi sekolah saya itu saya banyak yang Madura dan kebanyakan orang awam. Jadi mereka itu kalau saya bilang kamu jangan nakal, kamu sudah nakal sudah gini, tambah marah. Tapi pada saat melakukan sesuatu yang sudah saya terapkan seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, restitusi, kemudian keyakinan kelas, mereka berubah. Jadi berubahnya bagaimana? Lebih lunak, artinya tidak membantah guru. Karena di tempat saya itu kebanyakan muridnya itu orang awam. Jadi Madura kalau ngomong sama gurunya itu gini Bu, besok Pak bilang apa? Seperti itu. Jadi kenapa? Saya tidak bisa Madura ya Pak. Jadi saya gini, apa aku mata Allah. Nah, jadi mereka perlu alasan. Dari situ saya ambil keyakinan kelas dari dalam mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya menempatkan keyakinan kelas yang mudah dilihat, yaitu ditempel di dinding kelas atau di mading kelas. Karena keyakinan kelas itu mereka yang buat, maka konsekuensinya mereka yang melaksanakan. Oke, yang kelima, melakukan pendalaman pada setiap keyakinan kelas melalui kegiatan sederhana seperti melakukan introspeksi diri dan menyampaikan keyakinan kelas apa yang belum dilaksanakan di hari itu. Jadi setelah keyakinan kelas itu terbentuk, Bapak Ibu jangan lupa mereka harus memberikan feedback atau reward ya. Jadi anak-anak kira-kira dari 10 keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk hari ini apa yang belum dikerjakan. Nah, jadi gurunya itu melakukan atau membuat sebuah pertanyaan tematik, maka siswa itu nanti setelah itu baru melakukan introspeksi diri. Jadi antar siswa dan siswa itu saling berintrospeksi. Kira-kira kamu tadi sudah nggak melepas kembali ada kelas dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif seperti yang sudah disampaikan Pak Kerja tadi. Jadi bahasanya diganti, jangan berada di kelas atau koridor, maka diganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu, ya. Oke, next. Nah, ini contoh ya, Bu. Jadi Bapak Ibu ini contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin panjenengan semua sudah melakukan, meskipun tidak semuanya. Jadi salah satunya setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan juga pastinya merasa aman. Gitu. Kemudian berikutnya juga sama Bapak Ibu, itu adalah contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri sendiri yang terbaik dan juga menghormati orang lain. Dan satu lagi berkomitmen terhadap setiap tugas dan yang lain mungkin ya. Jadi salah satu contoh dari kelas tadi yang pertama adalah hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu yang mestinya kita terapkan dan kita sampaikan ke siswa untuk diyakini sebagai perbuatan baik. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala kerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima atau peduli pada orang lain. Begitulah materi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, guru hebat. Ngapunten saya hanya berbagi, hanya sharing. Kebetulan saya guru SD tidak metuai teman menggurui Bapak Ibu guru SMA 3 yang sudah hebat-hebat dengan saya. Jadi saya hanya berbagi ilmu sedikit, sharing tentang bagaimana kelas dan juga prosedur tentang sebuah keyakinan kelas. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya Ria Rukawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.